Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya, Gohan membangkitkan perubahan terkuatnya untuk bertarung melawan Super 16. Sekarang, menggunakan bentuk Bionelnya dalam aura energi raksasa, Gohan mengguncang keseimbangan seluruh lingkungan di sekitarnya. Merasakan kekuatan luar biasa yang tiba-tiba muncul, Campari benar-benar terkejut, terutama setelah mengetahui bahwa yang memiliki kekuatan ini adalah Gohan, yang hingga beberapa detik lalu dia yakini jauh lebih lemah. Dia merasa kekuatan ini bisa disetarakan dengan kekuatan seorang Angel dan membuat Campari mengaku itu dengan takut. Di sisi lain, Vegeta merasakan kekuatan Gohan dan tersenyum bangga pada putranya. Gohan akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya seperti yang selalu dia katakan padanya untuk dilakukan. Super 17 juga sangat terkejut ketika dia merasakan energi Gohan, dan dia mengatakan tidak pernah membayangkan Gohan akan memiliki kekuatan sebesar itu. Kekuatan yang baru saja muncul di medan perang juga menarik perhatian Gogeta dan Super Android 13 yang sejenak berhenti bertarung untuk memahami apa yang sedang terjadi. Gogeta memuji dan mengagumi kekuatan Gohan yang baru saja diungkapkan tersebut. Saat ini Super 16 tegang untuk pertama kalinya menampilkan ekspresi lain selain ketidakpedulian yang biasanya dia tunjukkan. Dia menyerang lebih dulu, meluncurkan gelombang kekuatan energi melawan Gohan. Tapi itu ditepis oleh aura yang menyelimuti Gohan, yang kemudian menyerang balik dengan kecepatan tinggi yang mendistorsi ruang waktu. Serangan Gohan adalah sikutan yang mengenai Super 16 dengan kekuatan super tinggi, sehingga menyebabkan retakan pada tubuhnya yang sangat kaku. Tapi retakan yang jauh lebih buruk adalah yang menyebar di tanah, meretakan seluruh tanah di sekitar mereka pada kedalaman yang besar karena tekanan yang dilepaskan oleh pukulan ini. Super 16 membalas dengan pukulan ke wajah Gohan yang menerima serangan itu dengan ketahanan luar biasa. Hampir tidak menggerakkan wajahnya dan kemudian membalas dengan pukulan ratusan kali lebih kuat, menghempaskan Super 16 dari tanah dan mengirimnya dengan kecepatan tinggi yang menempuh jarak yang luar biasa, bergerak sejauh bertahun-tahun cahaya dari benteng teknologi Campari. Tapi Gohan tidak tinggal diam. Dia mengejar musuh dalam bentuk seberkas cahaya, mencapainya dalam sepersekian detik. Kali ini dengan serangan terbang yang semakin merusak tubuh android tersebut. Dengan mata terbelalak karena tidak percaya, Campari menyaksikan androidnya yang kuat sedang dibantai habis-habisan oleh Gohan. Super 16 dihempaskan kembali ke lokasi tersebut, menabrak benteng teknologi Campari, menembusnya dan kemudian jatuh ke tanah, membuka kawah raksasa di dalamnya. Pada titik ini, tubuh 16 sudah benar-benar retak, tapi akhirnya hancur sekali dan untuk selamanya ketika Gohan datang dari langit dengan badai super kuat yang menghantam pusat tubuh 16 sambil menghancurkan tubuhnya seperti kaca yang jatuh ke lantai. Kepala 16 adalah satu-satunya bagian yang tetap utuh, berputar di udara dan kemudian menggelinding di tanah. Gohan mendekati kepala Super 16 yang telah mengakui keunggulannya. 16 harus mengakui bahwa dia meremehkan kekuatan Gohan, tapi Gohan benar-benar melampauinya. Respon Gohan adalah dia dengan tanpa ampun menginjak kepala Super 16 hingga hancur total. Gohan yang sebelumnya dikuasai amarah sekarang tampak sadar kembali. Namun yang mengejutkan, dia tetap mempertahankan transformasinya, sesuatu yang tidak terjadi sebelumnya. Namun tidak semuanya menjadi alasan untuk merayakan. Melihat pecahan android di sekitarnya, dia menyesal telah membiarkan dirinya dikonsumsi oleh amarah dan tidak memberi musuhnya kesempatan untuk menyerah. Namun Gohan tahu dia tidak punya waktu untuk berduka sekarang. Melihat markas musuh di depannya, dia terbang ke arahnya untuk menyelamatkan adik perempuannya. Campari yang melihat ini kemudian menghilang dari tempat dia berada dan muncul kembali di depan Gohan. Campari tegaskan dia nggak bakalan biarin Gohan mengganggu rencananya. Di situ Gohan memasang kuda-kuda bertarung. Sama seperti mengalahkan Paut, Gohan tegaskan akan mengalahkan Campari juga. Saat ini Vegeta masih berada di tengah pertarungan melawan Super 17. Ketika dia melihat Campari menyerang Gohan, Vegeta sampaikan dialah yang akan menghancurkan Campari. Vegeta menahan salah satu serangan Super 17 dan melemparnya pergi. Super 17 berhenti di udara dan melihat bahwa Saiyan itu sudah datang untuk terus menyerang. Setelah Super 17 meneriakkan sebuah tekniknya, dia merubah dirinya dalam bentuk sinar energi yang memancar dari tubuhnya menuju Vegeta. Meskipun ada gempuran sinar energi, Vegeta menolak untuk mundur. Sebaliknya, dia terus maju dengan terampil
menghindari setiap sinar dengan sisa kekuatan Ultra Instinct yang masih dia miliki. Vegito terus maju sampai akhirnya dia mencapai Super 17. Namun, saat dia akhirnya akan melakukan serangan balik, dia terkejut ketika 17 melepaskan salah satu tangannya dan menembakkan serangkaian proyektil. Ini mengejutkan Vegito yang terkena tembakan secara langsung. Tembakan itu tidak menyebabkan kerusakan signifikan pada tubuh Vegito. Namun, itu hanyalah pengalihan untuk membuka celah bagi pukulan kuat dari Super 17 untuk masuk. Vegito merasakan intensitas pukulan lawannya, tapi tekadnya tidak goyah. Dia menggunakan kecepatannya yang luar biasa untuk menghindari serangan 17 berikutnya. Dia menyerang balik dengan serangkaian pukulan dan tendangan cepat. Pertempuran di langit mencapai ketinggian dengan kedua petarung muncul sebagai gumpalan energi, meninggalkan jejak bercahaya di udara. Dimensi pribadi Angel jahat itu terus bergetar dengan energi yang dilepaskan dalam pertarungan itu. Saat ini, pertempuran Gohan dan Campari juga telah dimulai. Mereka melintasi langit dimensi itu dengan kecepatan luar biasa dalam bentuk gumpalan cahaya. Melintasi jalur satu sama lain, menabrakkan serangan kekuatan yang menyebabkan getaran hebat di seluruh dimensi. Dalam pertarungan ini, Gohan berada di posisi yang tidak menguntungkan karena Campari memiliki Ultra Instinct, memberinya kemampuan pertahanan yang lebih besar. Meskipun Gohan berjuang untuk menandingi Campari dalam pertahanan, kekuatan dan kecepatan, Campari masih mengunggulinya dalam keterampilan teknis. Sambil menahan pukulan dari Gohan, Campari menggerakkannya di udara dan menghempaskan Gohan ke sebuah gunung yang hancur total oleh kekuatan benturan tabrakan tersebut. Kemudian, Campari menjulurkan tangannya ke arah lokasi jatuhnya musuh. Dia melepaskan ledakan energi deras yang kekuatan kehancurannya meluas hingga beberapa kilometer, menghancurkan hampir seluruh hutan di dekat benteng pusat dimensi. Serangan itu jelas melukai Gohan, tapi dia tetap tidak menghindar. Gohan tetap bertekad untuk tidak menyerah. Wajah Gohan menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tapi matanya tetap fokus dan bertekad. Dia menyalurkan energinya, meningkatkan kekuatannya hingga maksimal. Campari menyadari kegigihan Gohan dan tersenyum meremehkan. Dia dengan cepat bergerak menuju Gohan, melepaskan serangkaian pukulan yang presisi dan cepat. Gohan memblokir beberapa, tapi tidak mampu menghindari semuanya. Setiap benturan bergema di tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Dengan satu gerakan lincah, Campari menghilang dan muncul kembali di belakang Gohan, mencengkram lehernya. Angel jahat itu tersenyum dan berbisik di telinga Saiyan muda itu bahwa kekuatannya benar-benar luar biasa. Jadi, dia tidak lagi terkejut Gohan bisa mengalahkan Paut. Namun, Campari sampaikan ada perbedaan yang cukup besar antara dia dan Paut. Campari tidak sebodoh Paut karena Campari tidak membiarkan emosinya dengan mudah mengendalikan pikiran dan pertempurannya. Dan itu membuat Ultra Instinct Campari jauh lebih akurat daripada miliknya. Kemudian, Campari mulai meremas leher Gohan dengan keras yang berteriak kesakitan. Campari tegaskan, dia akan menghancurkan leher Gohan dan membunuhnya. Sementara, Vegito akan benar-benar lepas kendali. Kemarahan Vegito tumbuh saat dia terus bertarung dengan Super 17. Dia sekarang melihat Campari meremukan leher putranya dan ingin melakukan sesuatu tentang hal itu. Tapi, android itu tidak membiarkannya. Di puncak ketidaksabaran, Vegito tiba-tiba meningkatkan kecepatan dan kekuatannya untuk maju dengan serangkaian serangan yang menghukum seluruh tubuh Super 17 yang menerima semua pukulan Saiyan itu. Vegito mengeluarkan sejumlah besar kekuatan di salah satu tangannya dan menyelesaikan serangan dengan pukulan puluhan kali lebih kuat yang meluncurkan Super 17 jauh sekali. Setelah mendorong musuh menjauh, Vegito menempelkan jarinya ke dahi untuk berteleportasi pada Gohan dan Campari. Tapi, dia terkejut ketika Super 17 mencapai puncak kecepatan yang tidak nyata. 17 bergerak dari tempatnya ke depan Vegito dalam sekejap mata. Dia mencengkram tangannya untuk mencegah Vegito berteleportasi. Tapi, bukan hanya itu, Vegito merasakan peningkatan kekuatan android yang luar biasa, yang memukul perutnya dengan kekuatan luar biasa, sehingga untuk sementara meretakkan dinding dimensi itu, sambil membuat Vegito merasakan semua otot dan organ dalamnya remuk. Kemudian, Super 17 menempelkan satu tangan di dadanya dan melepaskan seberkas energi yang mendorong Vegito melayang jauh. Ledakan ini memiliki kekuatan yang cukup untuk berpotensi memusnahkan banyak alam semesta dalam satu gerakan. Di sisi lain, Gogeta bertukar pukulan melawan Super 13. Sementara semua ini terjadi, dia benar-benar kagum dengan serangan terakhir dari Super Android 17. Dia menyadari bahwa kekuatannya tiba-tiba tumbuh secara tidak masuk akal
hingga membuat Vegito tidak berdaya. Sementara saat Campari terus mencekik Gohan, Campari menjelaskan bahwa Super 17 juga memiliki mekanisme khusus yang memungkinkannya menyerap energi lawan saat menerima serangan. Dengan cara ini, Super 17 dapat meningkatkan kekuatannya hampir tanpa batas. Setelah menjelaskan ini, Campari memberi tekanan lebih besar pada leher Gohan yang semakin dekat untuk patah. Namun, Gohan tidak bersedia ditundukkan begitu saja. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk membebaskan diri dari cengkraman Campari. Mengejutkan Angel itu dengan pelepasan energi tiba-tiba yang membuat tangannya terlepas dari lehernya dan mendorongnya menjauh. Aura energi Gohan mendapatkan intensitas yang berbeda dan tubuhnya mulai mengalami beberapa perubahan. Ototnya membengkak, kecepatannya meningkat, dan kekuatannya mencapai tingkat yang mencengangkan. Gohan memancarkan keganasan di tatapannya. Campari bingung dengan hal ini, bertanya-tanya apakah Gohan sudah berhasil mengembangkan kekuatannya dan mencapai transformasi lain dalam waktu sesingkat itu. Gohan memberitahu ini jelas bukan transformasi baru. Kekuatan yang dia lepaskan sekarang berasal dari perubahan yang sama, hanya saja sebelumnya dia tidak bisa mengakses kekuatan ini. Dengan kata lain, transformasinya tadi belum lengkap. Campari mengambil kuda-kuda tempurnya bersiap untuk sesuatu yang lebih serius. Bagaimanapun, faktanya adalah dia akan menyerang dengan lebih banyak kekuatan sekarang. Gohan meluncurkan seberkas energi terkonsentrasi ke arah Campari. Campari menghindar dengan cepat, tapi ledakan yang dihasilkan membuka celah. Gohan manfaatkan kesempatan itu untuk meluncurkan serangan gabungan pukulan dan tendangan, menyebabkan Campari mundur. Pertukaran pukulan terus berlanjut, tapi sekarang Gohan menunjukkan agresi baru. Kemudian, Vegito bergerak dengan kecepatan yang sangat besar sambil dibalut oleh aura energi penghancur yang kuat. Memasuki kemarahan yang mengerikan, Vegito mencapai 17 yang menunggunya, yang menciptakan ledakan benturan yang begitu brutal sehingga menghancurkan jalinan ruang waktu di sekitar mereka, mengirim mereka berdua sementara ke dimensi alternatif. Di dimensi baru ini, keduanya saling menyerang dengan ganas. Dengan setiap pukulan mengandung sentuhan mematikan yang nyata, terutama Vegito yang pada saat ini hampir sepenuhnya dikonsumsi oleh kekuatan penghancur. Saat dia bertarung, yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana Campari menculik putrinya dan sekarang putranya harus menderita juga. Vegito ingin darah Angel sialan itu ada di tangannya, tapi android ini menghalangi jalannya. Pada saat itu, Super 17 menjauh dan meluncurkan bola energi ke arah Vegito. Vegito membalas dengan Big Bang Attack. Saat energi bertabrakan, ledakan itu menyebabkan dimensi itu bergetar hebat. Setelah itu, pertarungan fisik berlanjut dengan serangkaian serangan dan serangan balik masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Dimensi itu hampir tidak bisa mendukung pertarungan ini lagi dan berada di ambang kehancuran. Serangan Vegito memukul Super 17 secara brutal, benar-benar merusak tubuh android tersebut. Di sisi lain, semakin banyak serangan yang diterimanya, semakin Super 17 menjadi lebih kuat. Pada titik ini, Vegito dikonsumsi oleh keinginan untuk menghancurkan sehingga dia kehilangan semua kemampuan untuk menggunakan Ultra Instinct. Akibatnya, saat dia memukul Super 17, dia secara bersamaan dipukul oleh musuh. Semakin lama, serangan dari kedua pejuang tumbuh lebih kuat dan lebih merusak. Sebanyak dia juga menderita dari pertarungan ini, Super 17 makin kuat seperti Ultra Ego. 17 memberitahu Vegito telah terjebak mentah-mentah dalam rencana Campari. Vegito membiarkan perasaan negatif mengonsumsinya, dan karena itu Vegito kehilangan salah satu kemampuan utamanya dan menjadi lemah. Super 17 melepaskan pukulan telak di dada Vegito, pukulan yang begitu kuat hingga mengenai detak jantungnya. Menyadari hal ini, Super 17 melihat peluang. Sambil tersenyum, Super 17 mengatakan bahwa meskipun dia juga menderita banyak dari pertarungan ini, setidaknya dia semakin kuat. Selain itu, dia tidak lelah karena energinya yang tak terbatas. Di sisi lain, Vegito hanya kelelahan dan melemah seiring berjalannya waktu. 17 menyerang dengan pukulan yang kuat, di mana pukulan itu jelas mengarah pada jantung Vegito yang pasti akan menghentikan kerja organ itu. Tapi, yang sangat mengejutkan Super 17, Vegito menahan serangannya dengan sangat baik. Pada saat itu, dia memanfaatkan ketakutan 17 untuk memegang tangannya. Dan dengan pukulannya yang dilapisi dengan energi penghancur, membuat Vegito menembus tubuh Super 17.
Tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, Super 17 bertanya bagaimana Vegito memiliki ketahanan yang cukup untuk menahan pukulannya seperti itu, dan juga kekuatan yang cukup untuk merusak tubuhnya seperti ini. Vegito merespon dengan menjelaskan bahwa Super 17 bukan satu-satunya yang mampu memperkuat dirinya saat dia bertarung dan menerima serangan. Dengan cara yang sama, 17 tumbuh lebih kuat saat menyerap energi serangannya. Vegito juga tumbuh lebih kuat saat gairah pertempurannya meningkat berkat keinginan untuk menghancurkan yang membara di hatinya. Dengan kata lain, di saat 17 pikir hanya dia yang menjadi lebih kuat, ternyata Vegito juga menjadi lebih kuat. Dan melalui tangannya yang menembus tubuh Super 17, Vegito menyalurkan energi penghancurnya ke dalam tubuh 17 yang mulai mengembang secara aneh. Super 17 berteriak putus asa, memohon belas kasihan Vegito atau bantuan dari tuannya Campari. Tapi Vegito menyampaikan bahwa tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya dari amarahnya. Sementara pertarungan Gohan dan Campari berlangsung dalam ayunan penuh. Dimensi pribadi Angel jahat itu menjadi panggung untuk pertempuran epik, di mana setiap pukulan dan ledakan energi bergema seperti guntur. Campari terpesona oleh keberanian dan tekad Gohan serta kekuatannya. Semakin Gohan bertarung dengannya, semakin Gohan berevolusi dengan kecepatan yang sangat baik. Jadi, dia harus mengakui bahwa Saiyan benar-benar menarik. Namun, Campari segera mendapatkan kembali kendali atas pertempuran, menekan Gohan yang meskipun berusaha keras tidak mampu mengatasi keunggulan musuh. Campari percaya bagaimanapun Angel tetaplah ras yang unggul. Dia memfokuskan energinya membentuk bola bercahaya di telapak tangannya. Dengan gerakan presisi, dia melepaskan sinar energi itu ke arah Gohan. Awalnya, Gohan bisa menghindari serangan itu, tapi energi itu terus mengejarnya tanpa henti dan akhirnya mengenai Gohan. Dampaknya memuncak dalam ledakan luar biasa yang memenuhi langit dengan pertunjukan cahaya yang menyilaukan. Gohan jatuh dari langit pingsan dan terluka parah. Dari kejauhan, Campari menjulurkan tangannya kepadanya menyiapkan serangan terakhir. Dengan kematian Gohan, Campari yakin Vegito yang sudah lepas kendali akan semakin dikonsumsi oleh kebencian dan ini akan melemahkannya. Namun, pidato Campari terhenti ketika sebuah ledakan besar menyerang dimensinya. Ledakan itu adalah hasil dari serangan terakhir Vegito terhadap Super 17 yang akhirnya meledak setelah tubuhnya diserang oleh sejumlah besar kekuatan penghancur yang tidak masuk akal. Kekuatan penghancur dari serangan ini begitu hebat sehingga akhirnya menghancurkan seluruh dimensi tempat Vegito dan Super 17 berada. Dan sekarang menyerang dimensi Campari sepenuhnya, mengguncang tempat itu. Setelah menghancurkan 17, Vegito mengalihkan perhatian pada Campari, menampilkan kekuatan yang tidak terukur. Dengan mulut terbuka, Campari bertanya bagaimana Vegito mencapai level itu hanya dengan kekuatan penghancur dan tanpa Ultra Instinct. Vegito memberitahu keburukan yang mereka lakukan adalah sampai membuat seorang Saiyan marah. Aura kekuatan Vegito meluas dan kekuatan yang dilepaskan darinya begitu besar sehingga membuat jantung Campari bergetar ketakutan. Dipenuhi dengan haus darah dan kehancuran, Vegito akan memberikan konsekuensi dari provokasi amarah seorang Saiyan. Dalam bentuk seberkas cahaya, Vegito mencapai Campari sebelum dia sempat bereaksi, memberikan sikutan yang kuat di antara dada Angel itu dan mendorongnya dalam jarak yang sangat jauh. Campari memuntahkan darahnya sendiri, merasa ngeri dengan kekuatannya yang mencengangkan. Sementara kita akan melihat pertarungan antara Gogeta melawan Super 13 yang berlangsung, tapi sekarang Gogeta jauh lebih tenang. Sepertinya Vegito sudah cukup termotivasi dan dia tidak harus mengkhawatirkan Gohan lagi. Akhirnya Gogeta bisa berkonsentrasi pada orang ini dengan sungguh-sungguh. Tubuhnya bergerak dengan keanggunan Super Saiyan, menghindari serangan presisi Super 13. 13 tidak menyerah begitu saja. Dia terus menekan Gogeta dengan serangkaian serangan kuat, menggabungkan pukulan dan tendangan. Namun, Gogeta dengan ketangkasannya yang luar biasa menghindari setiap pukulan, menunjukkan penguasaan yang tidak tertandingi dalam seni menghindar. Melihat kesempatan, Gogeta menyerang balik. Dia melepaskan pukulan kuat, menyalurkan energi dalam jumlah besar ke tinjunya. Namun, Super 13 tidak hanya menahan pukulan itu, tapi juga menyerang balik hampir secara bersamaan, membuktikan ketahanannya yang luar biasa. Pertarungan berlangsung liar dengan setiap pukulan dan tendangan menghasilkan gelombang energi yang menghancurkan tanah dan struktur di sekitarnya. Ekspresi Gogeta menjadi lebih serius saat dia menyadari bahwa Super 13 adalah lawan yang tangguh. Android itu mengeluarkan tawanya, mengungkapkan keinginannya yang dalam
untuk melenyapkan Gogeta yang menghancurkan 3 pendahulunya. Kekuatan besarnya dan ketahanan mekanismenya menjadi jelas, membuat Gogeta sejenak terkejut. Super 13 melontarkan pukulan kuat yang diblokir Gogeta dengan susah payah. Dampaknya membuat Gogeta mundur sedikit, terheran-heran oleh kekuatan besar android tersebut. Super 13 tidak memberikan Gogeta kesempatan untuk pulih. Dia segera meluncurkan pukulan cepat untuk menguji kelincahan dan keterampilan Gogeta. Gogeta sadar orang ini benar-benar tahu gaya bertarungnya karena pertempuran yang dia jalani melawan 3 android lainnya. Saat itu, 13 sengaja memperpanjang pertempuran itu untuk pura-pura teralihkan, sementara orang lain menangkap bola. Akibatnya, dia butuh waktu begitu lama untuk menyelamatkan pertempuran dan akhirnya mengungkapkan gerakannya. Dalam gerakan yang aneh dan sangat mengejutkan, Super 13 memblokir tendangan dari Gogeta dan sambil memegang kakinya, melepaskan pukulan tajam di antara kaki Saiyan itu yang merasakan tangan android tersebut meremukkan area sensitifnya. Gogeta berteriak saat ia meringkuk dengan tangan di area yang terkena. Memanfaatkan gerakan licik ini, Super 13 pindah ke punggung Gogeta dan mencengkramnya, memberikan kekuatan penyempitan yang hebat yang mulai menghancurkan Saiyan itu. Super 13 membual dengan mengatakan kalau dia tahu semua gerakan Gogeta. Jadi, meskipun gaya bertarung Gogeta secara alami mengejutkan, itu tidak akan memengaruhinya. Marah karena pukulan yang baru saja diterimanya, Gogeta hanya memutar lehernya dan kemudian menyemburkan energi mengenai Super 13 tepat di wajahnya, memaksa android itu untuk melepaskannya dan menjauh. Setelah melakukan ini, Gogeta menggunakan kemampuan mengejutkan di mana dia membuat 4 portal kecil untuk muncul di sekitar android. Dan dari masing-masing portal ini, sebuah tangan keluar yang mencengkram kaki dan tangan Super 13. Gogeta menjelaskan, data yang 13 miliki tentang dirinya hanya merujuk pada pertempuran yang dia jalani melawan android 13, 14, dan 15. Namun, Gogeta memiliki banyak sekali kekuatan dan kemampuan yang tidak pernah dia gunakan dalam pertarungan itu, karena mereka bertiga tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya. Oleh karena itu, apa yang bisa 13 prediksi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua tekniknya. Gogeta melakukan gerakan tiba-tiba untuk membuka tangannya, dan dalam satu tarikan, 4 tangan ekstra yang dia ciptakan merobek tangan dan kaki Super 13. Setelah itu, Gogeta membuat 2 tangan yang lebih besar muncul dari 2 portal lain yang mengelilingi Super 13 dari samping. Dan kedua tangan ini bertemu di tengah dengan pukulan ganda yang menghancurkan dan meremukkan seluruh tubuh android tersebut. Dan akhirnya, Gogeta menjulurkan salah satu tangannya dan menghancurkan potongan terkecil yang tersisa, membuat penggunaan ulang baru menjadi tidak mungkin. Di sisi lain, Campari dibawa oleh Vegito sambil menerima serangkaian serangan marah darinya. Dia dipukul oleh serangan yang lebih kuat yang melemparkannya ke tanah dan membuat Angel itu membuka kawah besar. Saat dia bangkit lagi, dia menderita kesakitan yang luar biasa. Sekarang, Campari akhirnya tahu apa yang diderita PAUD dari tangan Vegito. Kemudian, Campari menatap Gogeta dengan kesal, mengetahui bahwa Super 13 telah dihancurkan. Dia sudah menduga Super 13 tidak akan bisa mengalahkan Gogeta, tapi dia berharap bisa bertahan sedikit lebih lama. Dia melihat markasnya dan bertanya-tanya apakah masih lama sebelum Android 21 menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Vegito mendarat di kawah tempat Campari berada. Meskipun banyak pukulan yang sudah dia berikan pada Angel itu, dia masih jauh dari kata puas. Dia tetap menatap lawannya sambil menyuruh Gogeta pergi ke benteng dan melihat apa yang terjadi. Campari sontak merasa kesal dengan hal itu. Dia ingin menghentikan Gogeta, tapi dengan Vegito di depannya, sayangnya dia tidak bisa. Gogeta bersiap untuk pergi ke benteng yang karena kecepatannya yang luar biasa, dia hanya berjarak kurang dari 1 detik. Namun, dia membatalkan niatnya ketika ledakan super kuat membuat seluruh benteng besar itu terbang, jelas mengejutkan mereka semua. Vegito sontak menjadi putus asa ketika dia mengingat putrinya. Dari asap ledakan itu, seorang makhluk baru muncul dengan Android 21 yang tidak sadarkan diri dicengkram satu tangannya. Setelah memperhatikan siapa yang baru muncul, Campari sontak mulai ketawa. Campari berteriak bahwa kekalahan mereka sekarang sudah di depan mata. Dan untuk Gogeta, meskipun menyadari perbedaannya,
mengenal makhluk itu dengan sangat baik, yaitu adalah Sel Ultra. Sel menatap ke bawah ke arah semua orang yang ada di medan perang, mengatakan bahwa waktunya telah tiba bagi mereka semua untuk merasakan keputusasaan yang sesungguhnya. Bahkan setelah semua upaya Saiyan dan kemenangan yang mereka raih di medan perang, rencana Campari menjadi kenyataan dan Sel Ultra akhirnya terbangun. Tapi, mengapa Sel Ultra menyerang Android 21 yang seharusnya menjadi sekutunya? Apakah dia tidak tunduk pada siapapun? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.